Iya, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Iya, kurang lebih 1 bulanan lagi kita bakalan segera bisa menyaksikan One Piece versi live action 31 Agustus. Yang mana meski masih menerima berbagai macam hujatan di mana-mana, termasuk Anda yang nonton ini pasti pengen ngehujat kan? Ya hujat aja. Akan tetapi ya, ternyata gak sedikit juga orang yang jadi penasaran dengan animenya setelah melihat trailer dari versi live actionnya. Ini bagus bagi yang belum pernah ngeliat One Piece tiba-tiba pengen ngeliat One Piece. Nah, buat kalian yang masih bimbang dan ragu sama haruskah menonton One Piece versi live action, Mr. K bakalan bikinin rangkuman yang ngasih lihat bagaimana pendapat dari Arthur the Library of Ohara. Bagi yang nggak tahu Arthur, dia itu bagi Mr. K adalah orang paling fans paling niat di seluruh dunia terkait One Piece, paling niat. Bahkan Mr. K aja aku gak sebanding dengan Arthur. Yang mana kalau kalian bingung kenapa kita harus dengerin apa yang dikatakan oleh Arthur, ya karena ternyata dia mendapatkan akses perdana ke One Piece versi live action, dimana Arthur diterbangkan secara langsung ke Amerika untuk melihat penayangannya lebih dahulu. Di situ pun Arthur berkata kalau dia akan membuat sebuah ringkasan yang memperlihatkan pandangannya terhadap One Piece versi live action. And menariknya, karena Arthur sendiri gak dibayar untuk melakukan review ini, tentunya Arthur gak mungkin melebihkan hasil karya dari One Piece versi live action, Apalagi Arthur yang kondisinya diundang oleh staffnya secara langsung, tentunya mereka pun ingin mendengarkan feedback dari fans One Piece sesungguhnya tentang versi live actionnya. Sehingga Arthur sendiri bilang kalau dia gak datang hanya untuk memuji-muji saja versi live action, karena hal itu tentu gak adil untuk para staff yang sudah berjuang keras. Soalnya mereka tentu ingin mengetahui, andaikan memang ada sesuatu hal yang harus diperbaiki ke depan, maka tim staffnya bakal memperbaikinya. Maka dari itu ya, Arthur sendiri melalui Twitternya berkata kalau dia memberikan beberapa masukan atau kritik tentang apa yang dia kurang sukai dan mungkin bisa diimprove untuk ke depan. Kira-kira apa saja yang menurut Arthur masih kurang dan perlu untuk diimprove? Well, monggo enjoy. Ya, anggap aja ini terjemahan ya dari Arthur. Enjoy! Poin pertama yang dibahas oleh Arthur mungkin menjadi hal yang banyak dirasakan oleh kita semua juga ya, dimana di beberapa momen yang udah diperlihatin pada teasernya, One Piece versi live action memiliki beberapa dialog yang mungkin terasa agak cringe atau jijik lah saat kita mendengarnya. Ya termasuk Anda nih, Anda yang nonton-nonton ini pasti kan berpikir yang enggak. Yang mana hal ini ternyata ikut dirasakan oleh Arthur di beberapa momen. Cuman dari apa yang dijelaskan oleh Arthur, sebenarnya kalau nanti udah nonton seriesnya secara langsung, momen seperti itu pada kenyataannya gak terlalu banyak. Meski gak bisa ditampik kalau beberapa momen memang bakalan menggelikan saat kita dengar. Akan tetapi uniknya Arthur malah berpendapat kalau secara keseluruhan versi live action One Piece khususnya bagian dialognya telah ditulis dengan sangat baik. Apalagi untuk rasa yang diciptakan oleh beberapa momen, Arthur yang pada awalnya sama seperti kita merasa beberapa dialog cukup cringe saat didengarin. Malahan saat dia menonton seriesnya secara langsung, betapa terkejutnya Arthur karena dirinya malah bisa dibuat tersenyum dan tertawa oleh beberapa momen komedi yang dibawain. Karena pada dasarnya One Piece memang ingin menonjolkan kekonyolan dan kesenangan, sehingga kalau ada beberapa dialog yang malah terkesan klise dan terasa gak cocok saat didengar, hal itu tentu aja bakalan terasa malah gak lucu. Meski dimungkin ya, pada awalnya dialog itu sengaja dibangun untuk membuat kesan konyol dan lucu yang menjadi ciri khas dari One Piece. Jadinya secara keseluruhan menurut Arthur sendiri ya, penulisan dalam dialognya terbilang sangat baik dan kekonyolan yang udah jadi ciri khas One Piece itu sendiri ya bisa dideliver dengan baik oleh series kali ini. Ya kita tunggulah. Lalu kita pindah ke bagian karakternya ya, yang mana seperti kita tahu kan kalau di versi live actionnya, karakter seperti Luffy, Usopp, Nami dan lain-lain mereka semua akan memiliki pemeran sesungguhnya. Makanya suatu perbedaan karakter biasanya muncul entah itu emang sengaja dibuat atau muncul dari karakter sang pemainnya itu sendiri. Di One Piece versi live actionnya ini, menurut Arthur ya, hal itu juga bisa terlihat ada sedikit perubahan, di mana Luffy yang masih dibuat agak bodoh, namun Usopp terlihat malah ke arah cool dan halus-halus gimana gitu. Sedangkan Sanji di sini dibuat sedikit jauh lebih genit. Namun meski ada beberapa perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan jalannya cerita, hal ini uniknya ya malah gak merubah rasa dari karakter One Piece-nya itu
sendiri. Karena seperti yang kita tahu ya, chemistry yang dimiliki oleh para pemeran udah sangat klop sekali. Dan hal itu memang terlihat entah saat mereka sedang melakukan promo atau di momen-momen off screen. Tapi yang pasti dengan adanya sedikit perubahan, hal itu membuat karakternya menjadi jauh lebih hidup, Luffy dibuat seakan memang berasal dari dunia nyata dan memiliki kepribadiannya, sehingga kita pun bisa mentolerir sedikit perubahan yang dilakuin untuk menyesuaikan kebutuhan dari serial kali ini. Sedangkan untuk ceritanya sendiri, Arthur pun bilang kalau ada beberapa penyesuaian yang dilakuin terhadap jalannya cerita. So, kalau melihat sedikit perbedaan entah itu di pertemuan setiap krunya atau bagaimana, tapi satu hal yang pasti ya, meski ada sedikit perbedaan, semua perubahan itu dibuat dengan memikirkan segala aspek, khususnya aspek apakah masih masuk akal dengan cerita yang sedang berjalan, sehingga semua perubahan itu gak malah membuat ceritanya ya jauh memburuk dari apa yang sudah kita ketahui. Makanya dari sini kita bisa merasakan kalau memang ada campur tangan dari Oda Hachire yang sepertinya ikut terlibat dalam beberapa penyesuaian yang perlu untuk dilakuin. Bahkan setiap sedikit perubahan dibuat masih masuk akal dengan cerita utama yang sedang berjalan. Misalnya aja ya, kata Arthur, ada satu momen di saat Luffy terlihat seakan bisa mendengar sesuatu saat dia melihat kemunculan dari Going Merry. Yaps, perubahan-perubahan kayak gini tentu menjadi hal yang menarik untuk kita nanti juga. Karena kita tahu kan, arwah dari Merry pun di manganya sempat diperlihatin berbicara kepada Usopp, entah itu di arc Skypiea atau sesaat setelah mereka berhasil menyelamatkan Robin di Enies Lobby. Makanya penambahan atau penyesuaian seperti itu terasa sangat make sense. Di sisi lain, momen-momen pertarungan pun tentu menjadi salah satu hal yang banyak dikhawatirin oleh para fans. Karena kita tahu kan, penerapan CGI yang mungkin terkadang malah membuat semuanya terasa semakin buruk. Tapi menurut Arthur sendiri ya, kurang lebih apa yang dimunculin di versi trailernya bakalan agak mirip. Namun di dalam pertarungan sesungguhnya, entah itu movement kamera ataupun koreografi pertarungan yang sudah dibuat, semua hal itu terasa jauh lebih baik. Bahkan Arthur dengan berani bilang kalau momen pertarungan dari Luffy melawan Alvida ya, entah mengapa mengingatkannya ke gaya pertarungan dari Luffy di mode Gear 5-nya. Wow, kejutan sih ini, Ternyata ya, dari segi pertempuran menurut Arthur sendiri ya, One Piece versi live action menjadi poin lebih yang bisa kita nanti-nanti. Apalagi ketika sudah ditambahin ke sound dan musik yang digunain pada serialnya, yang mana semua hal itu menambah kesan bajak laut sekaligus memiliki warna yang sama dengan cerita One Piece. Sehingga semuanya terasa semakin mirip dengan original soundtrack One Piece yang sudah kita ketahui rasanya yang bisa dideliver oleh lagu-lagu itu. Nah, pada akhirnya Arthur menyampaikan kalau semuanya balik lagi ke kita. Karena yang terpenting kalau kita melihat One Piece versi live action dan membandingkannya plek-plekan sama manga, tentu hal itu gak mungkin bisa kalian dapatin. Cuman kalau kalian siap untuk menerima cerita One Piece dalam versi atau jiwa yang sabar, maka One Piece versi live action akan memberikan petualangan yang sangat menarik khususnya bagi kita para fans One Piece sendiri. Karena para staff terlihat memang bekerja dengan sangat keras dan serius untuk membuat One Piece live action tetap memiliki rasa One Piece yang kita kenali. Jadi kita emang harus beri kesempatan lah ya, beri kesempatan karena Mr. G pun bakal menilai sejujur-jujurnya nanti. Yang jelas effort yang diberikan oleh One Piece staff Netflix ya bener-bener totalitas gila, gila. Dubbingnya aja versi Seiyu aslinya kan. Gimana setelah mendengar penuturan dari Arthur yang sudah lebih dulu menyaksikan One Piece versi live action, kira-kira hal apa yang terlintas di benak kalian? Dan apakah hal ini membuat kalian semakin penasaran atau malah makin yakin untuk gak nonton versi live actionnya? Oke, kayaknya cukup segitu aja terkait konten penjabaran review Arthur terkait live action ini, yang dia diberikan akses spesial lah. Apa nih yang bisa gue dapat ya? Ya, gak tau dah, yang YouTuber saklek. So, see you next time. Adi Zakaria Belos, stay safe everyone. Salam Adi Media.